Salam, selamat pagi, selamat malam. Salam kasih di dalam Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi pada malam hari ini dalam doa kita. Saya mau angkat satu pujian dulu. Mari kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam hari ini melalui doa live streaming ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, melayakkanku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kuasa-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri hidupku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Ajaib sungguh, haleluya. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, melayakkanku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri hidupku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri hidupku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Mari saudara dalam Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Waktu yang terbaik bagi kami saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu pulihkan kami. Haleluya.
mengucapkan syukur kepada Allah kita. Haleluya, syukur kami datang padamu, kami naikkan syukur. Haleluya, era lama syara lama yara lamu. Haleluya, Yesus, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri hidupku, Kau tarik hidupku ke altar-Mu, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, kami tahu saat kami berkumpul ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau memperhatikan setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Di rumah-rumah kami, ketika kami mengikuti doa malam pada hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Bapa, saat ini ya Tuhan, ada di antara setiap kami ya Tuhan, di antara kami yang mengikuti live ini ya Tuhan, yang hatinya sungguh merindukan Tuhan, yang hatinya sungguh merindukan lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah ya Tuhan, kiranya Tuhan memperbaharui kami ya Tuhan, kiranya Tuhan merasakan, kiranya ya Tuhan, boleh orang ini ya Tuhan boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya ya Tuhan, melihat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat
kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami saat kami berkumpul. Mari Yesus Tuhan, mari setiap kita tetap menyembah Tuhan. Iralama shikarala batakarala shikarala. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atas kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika hati kami merindukan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami merindukan Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya cinta-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang lebih besar dari kehidupan kami ya Tuhan, kecuali Engkau saja ya Tuhan. Ajar hati kami ya Tuhan menyembah kepadamu. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi ya Tuhan setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini mengikuti doa live streaming ini. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita malam hari ini boleh berkumpul. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Semuanya tentu dalam keadaan sehat. Semuanya tentu dalam anugerah yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini tema kita ambil dengan judul makna dari sebuah doa. Tentu saja doa itu bukan persoalan ketika kita mau makan berdoa, ketika kita mau tidur berdoa. Tetapi sesungguhnya doa itu lebih daripada itu. Doa itu bukan sekedar ucapan syukur ketika kita di hadapan makanan kita. Kita tidak mengucap syukur ketika mau tidur, ya berterima kasih atas pemeliharaan penjagaan Tuhan. Tentu saja doa tentunya lebih daripada semua itu. Kadang-kadang ya, orang memaknai doa itu hanya sekedar tentang meminta-minta ya, atas segala kerinduannya, pergumulannya, ya, apa yang menjadi cita-citanya dalam kehidupannya ya. Kadang-kadang orang memaknai doa hanya sekedar itu. Dan karena itu orang datang kepada Tuhan ketika menginginkan sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, sebagai Tuhan adalah bukan sekedar Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang sangat istimewa adalah Tuhan itu juga Bapa kita. Sebagai Bapa dia merindukan ada komunikasi dengan anaknya, ya ada hubungan dengan anaknya. Jadi doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya Tuhan ingin ya ada satu relasi antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti hati Tuhan? Bagaimana kita dapat merasakan cinta Tuhan? Kalau kita tidak pernah melakukan relasi atau hubungan dengan Tuhan. Karena itu doa itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Doa itu juga dikatakan ya seperti nafas bagi orang percaya. Bagaimana kalau kita orang percaya
atau kita manusia tidak bisa bernafas, ya. Tentu kita akan mati. Demikian juga orang percaya yang tidak berdoa, ya, kerohaniannya akan mati. Memang kita membutuhkan firman Tuhan. Antara firman dan doa tidak bisa yang satu atau yang lain diutamakan, yang lain dikesampingkan, tidak. Tetapi dua-duanya seperti sebuah sayap burung, dua sayap burung. Ya, burung tidak akan terbang kalau dia tidak memiliki sayap. Ya, doa dan firman itu sangat dibutuhkan supaya kita umatnya atau orang percaya supaya boleh bertumbuh, supaya dapat terbang seperti burung Raja Wali, mengatasi segala masalah, badai dalam kehidupan kita. Apalagi di saat-saat ini di mana kita menghadapi banyak persoalan, penyakit, ekonomi, ya, kekhawatiran. Kita tidak akan bisa bertahan atau seperti Raja Wali yang dapat terbang naik, ya, dalam mengatasi persoalannya tanpa dua sayap, yaitu doa dan firman Tuhan. Karena itu biarlah kita hari-hari ini semakin meningkatkan diri kita dalam pembacaan firman Tuhan, ya, dalam mengikuti seri-seri khotbah dan juga dalam doa kita. Doa sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam doa juga sungguhnya terdapat sebuah pengabdian, ya. Orang yang berdoa itu tentu orang yang mengabdi kepada Tuhan. Saya mau bacakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Haleluya. Firman Tuhan katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Tuhan katakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apakah pertanyaannya kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Apakah pertanyaannya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita? Ya. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, apabila kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, ya, percayalah, apa saja yang kita kehendaki firman Tuhan, kamu akan menerimanya. Tetapi kita mau bahas sedikit tentang ayat ini. Banyak orang yang berdoa, ya, orang saleh yang berdoa, ya. Bahkan kita melihat nabi-nabi, ya, terdahulu mereka berdoa, tetapi mereka mati dalam penganiayaan. Kita lihat rasul-rasul, tidak ada rasul mati di tempat tidurnya, ya, terkecuali Yohanes yang mati wajar, ya. Dia tidak mati karena disiksa, walaupun dia melalui siksaan. Dia masuk dalam digoreng hidup-hidup dalam minyak panas, ya, tetapi mengalami mujizat. Kemudian dia pulih lagi, sehat lagi, dan kemudian dia sampai umurnya tua, sampai waktunya dipanggil oleh Tuhan, dia meninggal dengan wajar. Tapi nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu tidak demikian. Mereka ada yang mati digergaji, mereka ada yang mati karena diseret oleh kuda, ada yang didorong dari bubungan bait Allah, ya. Apakah mereka tidak berdoa? Apakah Allah tidak tinggal di dalam dia? Apakah firman Tuhan tidak tinggal di dalam dia? Ya, tentu tidak demikian. Tuhan tinggal di dalamnya, ya. Dan firman Tuhan tinggal di dalam mereka, ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah orang benar, ya, orang yang berdoa itu tentu adalah orang yang doanya itu selaras dengan Tuhan. Doanya untuk kepentingan Tuhan, ya. Doa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi doa itu untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana untuk keperluan kita hari-hari kita, untuk penghidupan kita. Kita percaya seorang bapa yang baik pasti akan memelihara anaknya. Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya mencelakakan anaknya. Tidak ada orang tua yang mencelakakan anaknya. Pasti setiap orang tua itu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti orang tua itu akan pelihara anaknya, ya. Orang tua tahu kebutuhan anaknya. Anak-anak butuh makan, anak-anak butuh fasilitas untuk hidupnya. Demikian juga Bapa kita yang di sorga. Dia tahu kita butuh makan. Dia tahu kita membutuhkan fasilitas dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita, dia tahu juga memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, yang terbaik, kadang-kadang yang terbaik bagi kita belum tentu bagi Tuhan.
Pandangan baik itu kadang-kadang tidak menjadi sama. Contoh saja, baik menurut orang tua belum tentu baik menurut anak. Baik menurut anak belum tentu baik menurut orang tua. Seorang anak kecil ya, umur 10 atau 12 tahun, dia ingin memiliki sebuah mobil ya. Menurutnya itu baik ya. Dan dia lihat kawan-kawannya ada yang memakai mobil ya dan mengendarainya. Tetapi seorang orang tua yang baik tidak akan memberikan sebuah mobil, apalagi mobil dengan mobil sport, apa tuh dengan yang kecepatan tinggi ya, kepada anak yang usianya masih sangat muda. Tidak akan mungkin bapak yang baik atau orang tua yang baik memberikan yang akan mencelakakan anaknya ya, yang tidak cocok untuk anaknya. Anaknya masih kecil, anaknya belum dewasa, tetapi diberikan sebuah mobil. Bapak yang baik, orang tua yang baik tidak akan memberikan itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang mencelakakan di dalam kehidupan kita. Walaupun itu kita pandang baik. Kita rasa itu baik. Tapi ternyata itu tidak baik bagi kita. Mencelakakan hidup kita. Nah, di sini kalau kita kembali lagi di dalam Yohanes 15 ayat 7 ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Orang yang tinggal di dalam firman Tuhan ya, firman Tuhan tinggal di dalamnya dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan pikiran Tuhan, tidak mungkin. Tetapi orang yang firman Tuhan tinggal di dalam dirinya, dan dia tinggal di dalam Tuhan, dia akan minta sesuatu yang memuliakan nama Tuhan ya. Kembali lagi, jangan khawatir dengan masa depan kita. Jangan khawatir tentang hidup kita. Tuhan punya cara kok untuk memelihara anak-anaknya. Ada satu pujian, saya mau naikkan satu pujian sambil kita juga menyembah Tuhan ya. Kita sambil nyanyikan lagu ini dengan iman percaya kita. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa agar di dalam rencanamu Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau beri aku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan punya cara dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Kalau persoalan di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa hilang ya. Percayalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan loh, akan mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena dia akan selalu melawan, dia akan selalu berontak. Dan dia tidak melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam kesukaran, di dalam kesakitan, dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Walaupun Tuhan tolong dia, makanya gak bisa datangkan kebaikan. Tetapi segala sesuatu hal dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, orang yang mengasihi Tuhan, akan mendatangkan kebaikan. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu akan melihat pertolongan Tuhan, akan menyadari bahwa Tuhan itu hidup dalam dirinya, bahwa dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak mengucap syukur, dia tidak merasa
bahwa dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia sudah ditolong oleh Tuhan. Itu orang yang tidak mengucap syukur. Tetapi orang yang selalu mengucap syukur, orang yang mengasihi Tuhan, dia sekecil apapun berkat yang diterimanya dari Tuhan, sekecil apapun yang ada padanya, itu dia merasakan kebesaran Tuhan dalam kehidupannya, maka akan menjadi baik dalam kehidupannya. Bangsa Israel ketika mereka melalui padang gurun, banyak yang mati binasa. Bukan karena apa-apa, tetapi hanya satu masalah pada mereka, yaitu masalah persungutan. Mereka tidak mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Nah, demikianlah Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini, ya. Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalamnya, ya, dia akan meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan meminta sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ada orang yang merasa kecewa. Loh, kok katanya Tuhan itu ketika firman Tuhan tinggal di dalam aku, apa saja yang ku minta pasti akan diberikannya. Mana buktinya? Justru ketika orang itu berkata demikian, dia tidak tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tidak tinggal di dalam dirinya. Saya mau bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi ketika kita berdoa, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Bapa di sorga. Jadi dikatakan, aku akan memberikan apa yang dia mau. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan. Jadi ketika doa kita dijawab, doa kita yang untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, itu semua bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Dan kemudian jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbicara buah adalah berbicara sesuatu yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Makanya, ya, Tuhan akan pelihara anak-anaknya dengan tujuan supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita supaya hidup kita itu bisa berbuah, bisa dinikmati oleh Tuhan. Ketika hidup kita tidak berbuah, kita ingat bagaimana Tuhan ketika dia melewati satu tempat dan dia melihat pohon ara. Dan pohon ara itu sudah sekian lama tidak menghasilkan buah. Pohon ara itu dikutuki. Dan pada waktu dia lewat lagi bersama murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu menjadi kering. Sekalian gak menghasilkan buah, ya. Mati, pohon ara itu menjadi mati. Itu gambaran dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan menolong kita, ketika kita saat ini dalam kondisi apapun, kita masih dalam keadaan baik. Dan kita masih memiliki kesempatan untuk menghasilkan buah. Dan buah itu berbicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan dapat juga dinikmati oleh orang-orang di luar yang bukan daripada Tuhan. Penting buah dalam kehidupan kita. Nah, saya ulang lagi ya. Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berdoa, ya, adalah harus hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Harus hidup dalam cinta Tuhan. Artinya bukan sekedar kita merasakan kasih Tuhan, kita merasa kasih, kita selalu dibela oleh Tuhan. Bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kita dapat mengasihi orang lain, kita dapat mengasihi saudara-saudara seiman kita dapat mengasihi orang-orang di luar sana yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kita hidup dalam kasih Tuhan, kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Orang boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kita mau belajar supaya setiap kita yang berdoa, kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita hidup dalam menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya bahwa orang berdoa harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan katakan diri kita suka berdoa kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Banyak orang yang mengatakan dirinya itu seorang pendoa, tapi di luar ya, ketika dia komunikasi dengan orang, ya orang dekat dengannya, orang tidak merasa betah. Karena hidupnya tidak ada perubahan, ya. Karakternya tidak berubah, ya. Dia tidak mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Artinya hidupnya tidak mengalami pertumbuhan secara rohani, ya. Hidupnya tidak menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Jadi kalau kita dikatakan adalah orang yang berdoa, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan tidak melukai orang, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Memang belum tentu semua orang senang dengan kita. Kita tidak dapat menyenangkan hati semua orang, tetapi kita berusaha untuk melakukan hal yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Belajar mulai dari cara kita berbicara dengan orang, ya, untuk tidak melukai orang lain. Sebelum kita berbuat, ya, kita juga melatih untuk berbicara. Kemudian berbuah. Kedua, saya ulangi ya. Orang yang berdoa harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berbuah dapat dinikmati Tuhan. Kemudian hidup dalam kasih Tuhan. Ya, percaya. Orang yang berdoa harus percaya kepada pribadi di mana dia datang berdoa, yaitu kepada Allahnya. Ada orang yang berdoa tetapi dia nggak percaya sama Tuhan. KTP-nya Kristen, KTP-nya orang percaya, tetapi sebenarnya dia tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Apa itu percaya? Percaya itu artinya percaya dengan segala kedaulatan Tuhan. Percaya atas segala ketentuan Tuhan. Percaya atas segala keputusan-keputusannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan putuskan bahwa kita doa kita belum dijawab, ya, permintaan kita tidak dipenuhi, kita percaya bahwa itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu orang yang berdoa harus orang yang percaya akan segala keputusan Tuhan. Bahwa segala keputusan Tuhan itu baik untuk kita, anak-anaknya. Kemudian orang yang berdoa itu harus respect, ya. Respect itu artinya menaruh rasa hormat kepada pribadi tempat di mana kita berdoa kepada Tuhan. Perlakuan yang baik dan patuh. Patuh tadi tentu adalah menuruti, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita memiliki ketergantungan kepadanya. Pohon tidak akan dapat hidup ya kalau tidak ada aliran air. Pohon tidak akan dapat hidup kalau tidak dia berakar dan akarnya menemukan air. Ya. Jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, cara kita untuk bisa melakukan hubungan dengan Tuhan kita, ya, supaya kita boleh juga mengenal pribadinya. Karena seperti pujian yang Senin lalu yang kita nyanyikan, bahwa oleh firman dan Roh Kudus ku kenal. Jadi hanya oleh firman dan Roh Kudus kita kenal Tuhan kita. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus kita tidak kenal Tuhan. Dan doa kita menjadi doa yang salah, ya. Biarlah hari-hari ini kita isi kehidupan kita dengan doa-doa kita. Ya. Indah saat kita berdoa. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan memahami pikiran-Mu dan perasaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan yang mengikuti live streaming ini. Engkau memberkati kota kami, bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan tenaga kesehatan ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan turun ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan setiap rumah tangga, setiap keluarga ya Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Allah El Shaddai ya Tuhan. Allah yang mencukupkan ya Tuhan segala keperluan ya Tuhan umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Engkau memberkati ya Tuhan setiap mereka yang saat ini ya Tuhan, yang saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti live streaming ini yang berada di Malaysia ya Tuhan, yang berada di Alor ya Tuhan, di Timor ya Tuhan, Panehemia Bakar ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan yang berada di Kalimantan ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan teman-teman kami ya Tuhan yang berada di Pulau Jawa ya Tuhan. Kiranya memberkati ya Tuhan mereka semua yang mengikuti live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kerinduan kami ya Tuhan selaras dengan kerinduan Tuhan.
Biarlah apa yang kami pikirkan ya Tuhan selaras dengan pikiran Tuhan. Supaya hidup kami ya Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kami ya Tuhan menghasilkan buah bagi kerajaan sorga ya Tuhan. Ubahkan hidup kami ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Supaya di mana saja ya Tuhan kami hidup ya Tuhan, kami berkomunikasi tidak melukai orang ya Tuhan, tetapi menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Haleluya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ku nyanyi. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak, kau layak disembah. Oh, kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan. Yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu segala keputusan-Mu dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Pemeliharaanmu ya Tuhan ada. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin.